Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa'iduha liqa'ihi dukhura wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini kami akan menyampaikan tentang masalah mencontoh, meniru, mengamalkan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum akan kami sampaikan, maka siapapun di antara kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, muslimin muslimat semuanya senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat-saat yang seperti ini, bencana alam ada di mana-mana, banjir bandang ada di mana-mana, gempa ada di mana-mana, maka salah satu pengendalinya, salah satu hal yang untuk mencegahnya adalah dengan memperbanyak istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, beliau tidak henti-hentinya memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakannya, diriwayatkan dalam Imam Bukhari, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku Muhammad yang menjadi kekasih Allah Rasulullah, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi aktsara min 70 marrah, pada setiap harinya lebih dari 70 kali membaca istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali memohon kepada Allah dalam urusan duniawiyah kita, boleh. Kita senantiasa memohon kepada Allah kesehatan jasmania, silahkan. Kita senantiasa memohon kepada Allah dalam urusan kebahagiaan, kesuksesan duniawiyah, jabatan dan sebagainya, dipersilahkan. Tetapi apabila kita kurang
memperbanyak istighfar kepada Allah dalam seharinya lebih kurang dari 70, maka hal yang sedemikian ini kita tergolong orang yang minimalis, kurang membaca istighfarnya kepada Allah, kurang memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadikan hidup kita ini maksimalis, selalu memperbanyak istighfar kepada Allah, di samping memohon dan memohon hal-hal duniawi, tetapi hamba Allah yang selalu mencontoh Rasulullah, mengamalkan amalan Rasulullah. Yang sedikit saja kita tidak mampu mengamalkan amal Rasul secara totalitas, tetapi sedikit saja istighfar ini apabila kita istiqomahkan, maka akan mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan kebanyakan dan rizki yang senantiasa barokah dunia dan akhirat. Imam Muslim menyampaikannya, ya ayyuhan nas tubu ilallah, tubu ilallah, fa inni atubullaha fil yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan bahwa wahai manusia, baginda Rasul menyampaikan, wahai manusia, baik muslim maupun non muslim. Yang muslim, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Yang non muslim, kembalilah menjadi orang yang baik. Yang non muslim, kembalilah menjadi orang yang jujur. Yang non muslim, menjadilah orang yang dekat dengan Tuhanmu. Maka siapapun yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai seorang muslim, mau bertobat kepada Allah, fa inni atubullah, sesungguhnya aku Muhammad atubullah, selalu bertaubat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marratin, sehari semalam tidak kurang dari 100 kali memohon istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah khairul anbiya wal mursalin. Nabi kita adalah nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Nabi kita Muhammad adalah nabi yang terbaik di antara rasul-rasul yang lainnya. Rasul terbaik, nabi yang terbaik. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang baik, tetapi masih baikan baginda Rasulullah, masih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau manusia terbaik, walaupun beliau manusia yang terdekat dengan Allah di antara nabi dan rasul yang lainnya, beliau tidak pernah lepas, tidak pernah henti dalam seharinya antara 70 kali sampai 100 kali memohon kepada Allah taubatannya, memohon kepada Allah ampunannya, memberikan keteladanan kepada kita. Mengapa 70? Mengapa 100? Sebab itu amalan yang paling ringan di antara amalan-amalan yang lainnya. Apabila kita mampu mengamalkannya, apabila kita semuanya mampu senantiasa mengistiqomahkannya, maka insya Allah hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi selamat, keluarga kita akan menjadi bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Putra putri kita semuanya akan menjadi generasi Islami Qurani yang soleh dan solihah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang enggan memohon kepada Allah untuk beristighfar adalah yang pertama orang yang lalai, orang yang tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah termasuk orang yang sombong. Mengapa? Baginda Rasulullah tidak hentinya membaca istighfar kepada Allah, memohonkan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sedangkan kita hamba-hambanya
yang menjadi umatnya, yang banyak bergelimang dosa, yang banyak bermaksiat. Boleh jadi kita tidak mengetahui rezeki yang kita makan apakah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Solat kita apakah sudah khusyuk, benar dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering istighfar, maka insya Allah solat kita akan menjadi baik. Rizki kita yang mampu kita kerjakan apa saja lewat profesi kita apa saja, maka akan menjadi rizki yang barokah dibarengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lupa, apabila kita enggan untuk membaca istighfar kepada Allah, maka jalan-jalan kesulitan, maka jalan-jalan ketidaksenangan, jalan-jalan kesesatan akan senantiasa kita dapatkan dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dan kenapa? Karena kita meninggalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sabdanya adalah memperbanyak istighfar, istighfar, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa istighfar adalah termasuk orang yang tawadhu, termasuk orang yang memiliki tata krama kepada Allah, kepada Rasulullah. Orang yang senantiasa istighfar adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa dan kesalahannya. Tetapi dengan istighfar itulah maka dosa-dosa kita diampuninya, hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi bersih, dan jalan menuju kebaikan, jalan menuju kebenaran akan terbentang luas untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana dalam firman Allah surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman dalam potongan ayatnya, wastaghfir lidzambika. Wahai baginda Rasul Muhammad, kekasihku, nabiku dan rasulku, wastaghfir lidzambika, mohonlah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun hamba-hambamu, umatmu yang laki-laki mukmin, yang perempuan mukminat. Mohonkan ampun kepadamu wahai Muhammad, mohonkan ampun kepada Allah wahai Muhammad, umatmu, 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 agar umatmu menjadi hamba-hamba yang selamat, agar umatmu menjadi hamba-hamba yang hidupnya barokah, agar umatmu menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwa baginda Rasul saja memohon kepada Allah dari dosa kesalahannya, walaupun beliau maksum. Baginda Rasulullah tawadhu, tata krama, sopan sekali, walaupun beliau senantiasa dekat dengan Allah, tapi Allah memerintahkan, mintalah ampun, mohonlah ampun kepadaku Allah. Dan jangan lupa Muhammad, jangan lupa Muhammad, mohonkan ampun pula umatmu, sahabatmu di mana saja berada, mohonkan ampun kepadaku Allah, agar mereka semuanya sama dengan engkau wahai Muhammad kekasihku, mendapatkan ampunanku, mendapatkan keselamatanku di dunia dan di akhiratnya. Demikianlah kajian surat Muhammad ayat 19. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbaiki diri, mengistiqomahkan amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang apabila dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
بالصواب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر